Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ningsi. Saya berasal dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Di sini saya akan mempresentasikan 4 aspek. Yang pertama, saya akan mempresentasikan aspek hukum terlebih dahulu. Di dalam aspek hukum bisnis itu apa sih? Hukum bisnis adalah sebuah peraturan atau perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri, dan keuangan yang menghubungkan dengan produksi sebuah barang atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dan tujuan tertentu. Yang pastinya tujuannya adalah mencari keuntungan tertentu di suatu perusahaan. Ruang lingkup hukum bisnis itu terdapat beberapa menurut para ahli. Secara garis besar, hukum bisnis terdiri dari sebagai berikut: kontrak bisnis, bentuk-bentuk badan usaha, perusahaan go publik, dan lain-lain. Aspek pokok asas hukum bisnis. Aspek hukum yaitu terdiri dari aspek yuridis, ekonomis, aspek politis, aspek sosiologis, aspek historis, aspek kultural atau kebiasaan, aspek agama atau kepercayaan, dan aspek filosofis. Sehingga hukum bisnis dibentuk juga berdasarkan aspek-aspek tersebut. Sedangkan untuk aspek pokok dari asas hukum yaitu yang pertama, aspek kontrak atau perjanjian, dan yang kedua yaitu aspek kebebasan memberikan suatu perjanjian tertentu. Hukum bisnis juga disebut dengan hukum formal, yang dimana hukum bisnis terdiri dari perundang-undangan, perjanjian, traktat, dan lain-lain. Untuk mengetahui secara mendalam tentang aspek hukum, sebelumnya perlu dipahami aspek hukum dalam bisnis terlebih dahulu, karena dasar dari pembahasan hukum bisnis secara umum. Sehingga apabila untuk pengantar atau dasar sudah dipahami, maka untuk pembahasan selanjutnya dalam hukum bisnis akan dapat menyesuaikan. Untuk itu dalam aspek hukum bisnis atau hukum yang ada. Sekarang saya akan menjelaskan aspek yang nomor 2, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Apa sih aspek pasar itu? Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis adalah segala yang menyangkut ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan dibuat oleh suatu perusahaan. Tujuan pemasaran dalam perusahaan. Contohnya seperti saya sendiri, saya adalah Putri Ningsi, Direktur Utama CV Dapur Sweet yang memproduksi Corn Dog Sweet. Tujuan pemasarannya adalah untuk menganalisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Tentu memiliki sebuah tujuan. Seperti saya mendirikan sebuah perusahaan Corn Dog Sweet itu mempunyai tujuan, yaitu laba yang besar, keuntungan yang besar pastinya, dan resiko kerugian itu kecil. Saya juga ingin perusahaan saya mengurangi persaingan. Tujuannya perusahaan saya untuk mengurangi persaingan yaitu dengan cara memberikan harga yang kompetitif, artinya memberikan harga di bawah harga perusahaan lain, tetapi bahan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Tentunya pasti aman, sehat, dan bagus kualitasnya. Perusahaan Dapur Sweet juga mempunyai tujuan untuk menguasai pasar dengan cara memperbesar pemasaran. Yang saya lakukan atau yang perusahaan saya lakukan yaitu membuka cabang-cabang atau memperkenalkan produk kita ke suatu perusahaan tertentu, atau seperti ke Indomaret, Alfamart, ke pemerintahan seperti ke kantor bupati, kantor DPRD, sehingga banyak sekali masyarakat yang mengetahui, oh, Dapur Sweet ini memproduksi Corn Dog Sweet yang sangat enak, bergizi, dan tentunya sehat. Tujuannya perusahaan kami juga untuk melayani pihak tertentu.
dan kami akan menaikkan jumlah produk di pasar. Dalam hal ini, perusahaan membuat produk untuk meningkatkan prestis produk kepada pelanggannya, baik dengan cara promosi dan lainnya. Cara ini berguna untuk meningkatkan brand sebuah produk. Yang pastinya brand yang kita agung-agungkan selama ini, yaitu Corn Dog Sweet. Tujuan secara umum pemasaran yaitu memaksimalkan konsumsi produk, memaksimalkan pilihan, memaksimalkan mutu hidup, memaksimalkan kepuasan konsumen, dan menguasai pasar. Ada 6 faktor yang menjadi penyebab naik turunnya permintaan suatu barang. Yang pertama yaitu harga produk barang, harga produk lainnya yang relevan, selera, jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah faktor khusus atau mobilitas akses. Target pasar atau market targeting. Setelah kita menentukan segmentasi, selanjutnya melakukan analisis target pasar atau market targeting. Dalam menentukan target pasar, harus ada 2 kegiatan, yaitu adalah yang pertama, evaluasi segmen pasar. Apa sih evaluasi segmen pasar tersebut? Evaluasi segmen pasar adalah pertumbuhan dan ukuran segmen seperti data penjualan terakhir, margin laba dan setiap segmen, dan proyeksi laju pertumbuhan. Struktural segmen yang menarik ditinjau dari segi profitabilitasnya. Yang kedua adalah memilih segmen maksudnya ya, memilih segmen. Apa sih memilih segmen itu? Memilih segmen yaitu menentukan segmentasi yang paling besar potensi atau memiliki nilai bagi perusahaan. Terutama perusahaan saya sendiri, yaitu Dapur Sweet. Di sini saya akan menjelaskan aspek yang ketiga, yaitu aspek MSDM. Pengertian MSDM terlebih dahulu ya. Apa sih MSDM? MSDM menurut ahli Mutiara S. Panggabean mendefinisikan manajemen SDM itu adalah suatu proses manajemen yang terdiri dari pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan analisis pekerjaan, pengadaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan, promosi, kompensasi, dan pemutusan dengan kerja dalam rangka mencapai tujuan tertentu perusahaan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM berfungsi sebagai pengaturan tenaga kerja perusahaan dan interaksi antar anggota. Ada 7 fungsi utama manajemen SDM, diantaranya yang pertama adalah susunan karyawan, kedua ada pelatihan dan pengembangan, yang ketiga ada evaluasi kinerja, yang keempat ada penelitian pegawai, yang kelima adalah hubungan antar karyawan, yang keenam adalah kompensasi, dan yang terakhir adalah keamanan dan kesehatan karyawan. Tujuan manajemen SDM menurut Sunarto mengemukakan 12 tujuan manajemen SDM, diantaranya yang pertama, meningkatkan dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam organisasi yang diukur dari kontribusi, kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan operasional pekerjaan. Yang kedua yaitu memiliki komitmen tinggi akan karyawan dan menjadikan karyawan sebagai stakeholder dalam organisasi yang bernilai dan berperan dalam pengembangan iklim kerjasama membentuk kepercayaan bersama. Yang ketiga yaitu memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, memiliki inovasi yang tinggi dan dapat dipercaya bagi organisasi. Dan yang keempat yaitu mengembangkan sistem kerja yang baik secara prosedur dalam pengrekrutan atau seleksi calon karyawan. Yang kelima yaitu menyelaraskan keperluan masing-masing stakeholder. Yang ke-10 yaitu menciptakan iklim yang humanis dan produktif yang terbentuk antara manajemen dan karyawan. Yang ke-11 yaitu menghargai elemen sumber daya manusia berdasarkan presentasi yang telah tercapai.
Yang ke-12 yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan kerjasama tim yang fleksibel dan terus berkembang. Adapun tujuan manajemen SDM menurut Kurzweil. Ada 5 tujuan manajemen SDM menurut Kurzweil. Yang pertama, membuat kebijakan dan pertimbangan. Yang kedua itu membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang ketiga itu memberi dukungan, dan yang keempat itu menyelesaikan masalah, dan yang terakhir yaitu media komunikasi yang terbaik. Tantangan manajemen SDM itu ada 2, yaitu tantangan internal dan eksternal. Yang internal yaitu manajemen SDM menghadapi tantangan internal seperti penjualan, keuangan, survei, produksi, dan lain-lain. Dan sedangkan tantangan eksternal yaitu melingkupi perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, dan lain-lain. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek yang terakhir, yaitu aspek teknis. Pengertian aspek teknis dan operasi yaitu merupakan suatu berkenaan dengan proses pembangunan suatu perusahaan secara teknis dan pengoperasiannya setelah perusahaan itu bertujuan. Aspek atau operasi yaitu yang pertama itu agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai. Yang ketiga yaitu agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dan dalam menjalankan produksinya, dan lain-lain, masih banyak lainnya. Penentuan lokasi perusahaan yaitu lokasi untuk kantor pusat, kantor cabang, lokasi untuk pabrik, lokasi untuk gudang. Faktor utama dalam menentukan lokasi pabrik yaitu ada primer dan sekunder. Kalau primer itu dekat pasar, dekat bahan baku, dan kalau sekunder itu biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah dan pembangunan gedung, untuk proses pembangunan, harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang, dan lain-lain. Tata letak layout. Layout merupakan proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada suara-suara yang tidak mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.